Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita bisa bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai kepada surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini masih terkait dengan masalah-masalah keimanan kepada hari akhir. Masalah-masalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam pembinaan di awal-awal keislaman, awal-awal di mana Islam muncul di Mekah. Ada pembinaan tauhid, pembinaan akidah, keyakinan setiap muslim. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wail sering disebutkan dalam Al-Quran yang bermakna celaan, doa celakaan untuk seseorang. Wail, sungguh celaka, sungguh merugi. Ada yang mengatakan wail adalah lembah di neraka yang wail. Artinya orang kalau disebut wail oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia akan masuk neraka. Wail, celakalah. Siapa yang celaka? Likulli, setiap humazatin lumazah, setiap yang melakukan humazah dan lumazah. Di sini hampir serupa min zain dengan lam min zain. Dalam bahasa Arab itu sering huruf-hurufnya serupa. Kayak hamidah dan madaha, sama-sama min, ada dal, ada hak, cuma dibolak-balik. Artinya juga sama, tidak berbeda. Di sini humazah dengan lumazah sama-sama ada min dan hamzah. Ada min dan zain. Bedanya satu pakai lam, yang satu pakai hak. Maka maknanya hampir mirip. Kalau humazah, asli bahasa Arabnya humazah itu adalah tekanan. Maka kalau huruf hamzah itu kalau mengucapkan harus ditekan karena dia di tenggorokan bagian dalam ekrok, jadi terus ada penekanan. Maka hamzah adalah huruf yang kalau kita bacanya perlu penekanan. Maka di sini hamzah adalah menekan. Digunakan juga untuk tekanan setan. Hamzah syayatin di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika wa qur rabbi, katakanlah rabbi, ya Allah, ya Rabb, a'udzu bika, saya berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan, dari tekanan setan. Jadi setan membisik itu menekan manusia, provokator. Ini menekan, tekanan jiwa itu dengan bisikan setan. Kalau kita suka ditelepon orang, terus diteror, kita lama-lama stres. Jadi setan yang bisik terus, sehingga kadang-kadang kita lemah, sehingga pasrah dengan bisikan setan, ditekan terus kita dengan bisikan-bisikan itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari bisikan dan tekanan setan, gangguan, godaan. Setiap gangguan dan godaan pasti menekan jiwa seseorang. Maka disebut hamazah syayatin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung kepada ya Allah supaya setan itu tidak datang akan menekan saya, akan menggoda saya. Jadi ada hamazah syayatin, ini menekan. Kemudian di dalam ta'awud juga kita mengenal a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kita sampaikan di sini juga. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berbentuk, dari hamzihi, dari godaannya, dari nafthihi, dari sihirnya dan tiupannya, wa nafthihi juga sama, dari godaan, tiupan, sihirnya, bisikannya, hamzihi, wa nafthihi, wa nafthihi. Maka hamazah adalah orang yang suka menekan. Wailul likulli humazatin lumazah. Sungguh celaka setiap orang yang selalu menekan seperti mengumpat, mencaci maki, ya, membicarakan orang tersebut sedang dia tidak ada. Maka kalau orang itu selalu diomongin oleh orang lain, dia merasa tertekan. Ya. Jadi kalau kita justru masyarakat membicarakan sampai ke telinga dia merasa tertekan dengan pembicaraan yang tidak baik itu. Namanya humazah, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, sedang orang lain itu tidak ada di hadapannya. Orang sering menyebutnya dengan ghibah. Ghibah dari kata gaib, ngomongin orangnya nggak ada. Ini sampai humazah. Wailul likulli humazah. Sungguh sangat celaka orang yang suka menggunjing, menggibah, mencela sedang orang itu tidak ada, mengganggu. Gibah ini kan dibolehkan. Imam Nawawi rahimahullah dalam buku Al-Adhkar, Zikir-zikir Al-Adhkar, itu menyebutkan 6 hal yang seseorang boleh melakukan gibah. Gibah adalah gibah yang halal, ya. Jika itu untuk maslahat, tujuannya bukan tidak, tapi tujuannya untuk maslahat. Di antaranya adalah jika dia mengacu kepada orang lain, ya. Tapi saya dipukulin, dijelek-jelekkan oleh orang itu. Jadi dia itu maksudnya bukan menjelek-jelekkan, dia maksudnya mengacu kepada orang yang kira-kira bisa menangani persoalannya. Ini nggak apa-apa. Jadi kita ngomongin orang itu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengharapkan bantuan dari orang tersebut, ya. Jadi kita mengharapkan bantuan sama seseorang. Kenapa kita bantuan? Karena pelan-pelan begini. Jadi dia minta bantuan, minta solusi. Jadi dalam persidangan, kalau orang diadili dalam pengadilan dan seterusnya, dia akan, kenapa kamu datang ke pengadilan yang mengajukan orang berbuat begini, menekan saya, meneror saya, maka saya melaporkan untuk dapat perlindungan. Maka dalam persidangan itu isinya dibahas semua, ya. Gimana mau nyidang kalau tidak ada masalah? Ya masa itu gibah pulang, kemarin begini, pulang, kemarin begini. Termasuk sidang-sidang koruptor, itu kan isinya gibah semua. Ya. Pulang kemarin begini, saya berikan kemarin. Tidak, karena memang untuk diselesaikan masalahnya. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Yang ketiga, ya, itu gibah boleh dilakukan ketika seseorang ingin minta fatwa, minta pendapat kepada tokoh sesepuh
dilakukan oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna zawji Abu Sufyan, sesungguhnya suami saya Abu Sufyan rajulun sahih, laki-laki yang amat kikir, amat bakhil. Kikir itu lebih dahsyat daripada bakhil. Kalau bakhil itu adalah tidak mau memberikan sama orang lain, padahal tidak membantu sama orang, padahal dia mau bakhil. Kalau kikir itu dia tidak mau membantu diri sendiri, ya, kikir terhadap orang, kikir terhadap diri sendiri, apalagi sama orang lain. Bukan berarti kirit, bukan. Kalau kirit masih mendingan, ya, kirit itu efektif tidak boros, itu dia hanya membeli sesuatu yang dia butuhkan. Dia tidak butuhkan, itu berarti dia nggak beli, itu namanya kirit. Tidak boros, dan itu bagus. Ya, tidak berfoya-foya, tidak boleh-bolehkan dalam berbelanja. Tapi kalau sakit bukan, dia perlu tidak mau beli. Dia lapar, nggak mau beli makanan, apa uangnya habis. Ada udah mau pingsan ya. Nah, itu sakit. Sama diri sendiri aja nggak mau. Itu juga sama keluarga yang juga baik. Dari anaknya, istrinya, ya, tidak diberi. Kalau sama orang lain masih wajar, orang nggak memberi sama orang lain, bukan tanggung jawabnya, ini tanggung jawabnya sama anak dan istrinya tidak diberi. Bahkan sampai istri sama anak sama apa? Padahal uangnya banyak. Ini sahih. Inilah yang diajukan oleh Hindun kepada Rasulullah SAW tentang suaminya Abu Sufyan. Padahal ini tidak boleh ngomongin suaminya, tidak boleh haram hukumnya. Pada dasarnya ngomongin jelek-jelekan suami juga. Ini sering terjadi karena ibu-ibu, ya, itu pada zaman dahulu itu ada kumpulan ibu-ibu arisan. Itu yang di dalam bukan pengajian, bukan, tapi ngomongin suaminya masing-masing. Suamiku kalau tidur morok. Itu lagi suamiku kalau makan 2 piring. Begitu terus. Yang ketiga kalau suamiku, ya, sukanya marah-marah. Nah, begitu terus. Jadi 7 orang ini muter aja bicarakan suaminya masing-masing. Nah ini kebanyakan ya. Tapi kalau di sini tidak ada yang sono di daerah-daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Jadi itu sejak zaman dahulu kalah sampai sekarang itu udah kebiasaan. Makanya benar kalau yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Kata Rasulullah SAW. Ya kan? Kenapa? Innahunna yakfurna al-ashirah. Kata Rasulullah, karena biasanya perempuan-perempuan itu mengkafiri nikmat, ya, mengkafiri nikmat suami, nikmat keluarga. Seseorang yang sudah bersamanya menghidupi dia, suaminya bersama dia puluhan tahun lamanya, ya, bekerja untuk keperluan dia dan anak-anaknya. Pada suatu hari setelah 10 tahun itu suaminya terlambat datang, terlambat memberikan nafkah. Langsung dia ngomong, saya tidak pernah mendapat kebaikan sedikit pun dari kamu. Ya selama 10 tahun ngapain? Jadi hanya kesalahannya cuma satu. Selama 10 tahun itu di atas 10 tahun itu tidak ada kebenarannya. Sebenarnya sering terjadi seperti ini. Makanya kata Rasulullah yang paling banyak yang masuk neraka itu perempuan karena seringnya mengingkari kebaikan suami atau kebaikan laki-laki. Ini juga harus hati-hati supaya kita bisa berhubungan, bisa bergaul dengan sesama itu dengan baik. Ya. Kalau seandainya salah sudah dimaafkan, cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Yang paling banyak ada kebaikannya, kesalahan
bakhil sekali, tidak memberikan kepada saya dan anak saya kecuali sedikit sekali, nggak cukup. Sebulan cuma diberi ya 100.000 nggak cukup. Yang dinas itu nggak cukup. Dan bayar 100.000 selama sebulan itu berapa? Bisa juga 30. Dan bagaimana hidup di Jakarta satu bulan cuma diberi 100.000, padahal itu perusahaan. Nah seperti ini kata Rasulullah apa sudah kalau gitu. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bima'ruf. Kalau gitu ambillah harta suami Abu Sufyan, ambillah, tapi sekedarnya. Tanpa izin dia ya sudah lihat, tanpa izin dia ambillah, ambilnya itu tanpa izin dia. Nanti ketika suaminya sudah pergi, ambil di kantongannya. Boleh, kalau dalam keadaan seperti hidup ini. Ini fakta dari Rasulullah SAW, tapi kata para ulama ini tidak berlaku bagi setiap orang. Kemudian tidak, kemudian ibu-ibu sini pulang nanti, ambil uang dari kantongannya. Hati-hati bapak-bapak ini tiba-tiba setelah pengajian setiap hari kurang. Mengamalkan fatwanya Rasulullah SAW bukan begitu. Ini khusus pertama hidup ya, yang berselisih dengan suaminya, dan khusus di persidangan atau pengadilan, dan yang minta fatwanya adalah para pemimpin. Jadi tidak berlaku bagi setiap orang. Kalau diajukan kepada yang berwenang, kepada kelompok yang bisa menyelesaikan masalah. Ini artinya apa? Hindun mengatakan kejelekan suaminya karena terpaksa ya, untuk menyelesaikan masalah, minta fatwa dari Rasulullah SAW. Ini dibolehkan. Yang keempat, menyebutkan kejelekan itu agar orang lain itu waspada terhadap kejelekan orang itu. Makanya hati-hati orang itu suka mencuri. Gibah, tapi gibah untuk kepentingan bukan untuk kejelekan dia, tapi untuk kepentingan orang lain agar waspada dengan orang itu, karena orang itu mencuri. Yang kelima, jadi menyebutkan kebaikan itu supaya untuk merubah sikap orang itu, atau orang itu mengerjakan secara terang-terangan, kayak koruptor ya. Koruptor itu sudah terang-terangan, tidak merasa malu lagi kalau itu, dan kita ngomong ulang begini kejahatannya begini, karena itu sudah dikenal oleh masyarakat ya. Ini tidak masalah karena dia sudah tidak malu mengerjakan yang jahat. Yang pelacur ya, dia terang-terangan menganggap dirinya pelacur dan dia bangga dengan pelacuran itu. Ini kita ngomongin karena dia sudah terang-terangan tidak malu lagi. Yang keenam ya, dibolehkan menyebutkan kejelekan orang karena ciri-ciri orang yang aib, umpamanya yang punya fisik tertentu. Orang itu menerangkan itu loh, orang itu namanya fulan. Siapa sih fulan ya? Mana sih? Yang gitu, gak apa-apa dia itu loh. Yang semuanya yang tangannya datar, atau yang tinggi sekali orang itu, atau yang gemuk, yang gendut itu, dan seterusnya. Jadi boleh mengucapkan bukan tujuannya bukan menjelekan, tapi tujuannya itu mengenalkan sama orang. Karena orang itu nggak paham, dijelaskan namanya nggak paham, namanya nggak paham. Pahamnya kalau ciri khasnya, dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika sholat zuhur atau asar, sholat rakaat, kemudian beliau salam pada 2 rakaat. Jadi berdua sudah assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau ke belakang duduk sederan di tembok. Katakanlah namanya Dzuliyadaini. Para sahabat mengatakan Dzuliyadaini. Enggak tahu namanya siapa. Pokoknya Dzuliyadaini. Dzuliyadaini apa namanya? Yang punya 2 tangan.
Ya, tangan itu panjang banget, berapa meter? Itu nggak ada sahabat kecuali itu. Namanya nggak dikenal sampai sekarang pun kita nggak kenal namanya siapa. Karena sahabat adalah dunia ini yang punya dua tangan panjang, tangan paling panjang di dunia. Jadi datanglah seseorang yang kedua tangannya panjang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tapi sholatnya dikosong atau kau lupa? Rasulullah kaget. Kemudian ditanya sama sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat itu benar nggak yang dikatakan oleh Dzul ini tadi? Benar nggak apa yang dikatakan oleh dua orang yang punya dua tangan panjang ini? Oh benar ya Rasulullah, benar. Udah, kita sepakat ya, ini Rasulullah sholat menambah 2 rakaat. Ini boleh disebut Dzul ini yang punya dua tangan panjang. Ini nggak tahu dua tangan panjang itu jelek atau baik, tapi yang jelas menyebutkan ciri khas orang itu. Bisa saja orang tangan panjang itu baik, maksudnya kalau punya tangan panjang itu bagus ya. Kalau memperbaiki lampu nggak perlu pakai tangga. Jadi itu sesuatu yang positif juga kan. Tapi kalau panjang tangan itu jelek, kita muncul ya panjang tangan. Tangan panjang dengan panjang tangan. Jadi di antara 6 hal yang dibolehkan kita dibolehkan kita membicarakan orang lain karena ada keperluan. Termasuk kalau orang tadi ingin menikah, datang ke seorang ustaz, saya ingin menikah, saya dilamar oleh seorang laki-laki. Gimana Pak Ustaz? Bagaimana menurut Bapak? Kita tahu laki-laki itu sifatnya seperti ini. Kita harus jelaskan. Laki-laki itu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Harus dijelaskan. Jangan sampai ya, kalau kita dimintai pendapat dari seseorang tentang calon atau tentang apa saja, kita nggak jujur. Orangnya baik sekali, nggak ada kesalahan sedikit pun. Nah, ketika dia menikah ternyata dipukulin, kita sudah menikah. Padahal orang itu tidak tahu bahwa orang itu saling memarah. Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW juga. Kisah siapa? Kisah Fatimah binti Umais. Itu seorang janda, karena dia berusaha dicerai oleh suaminya, Muhammad berjauh, dicerainya lewat surat, lewat SMS. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya sudah menceraikan saya sudah selesai masa iddahnya, telah datang kepada saya 2 laki-laki. Siapa itu? Satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua namanya ya Abu Jahal. Bagaimana pendapat Rasulullah, mana yang baik dari kedua ini? Saya bingung ini, maknanya yang mana? Rasulullah mengatakan amma Muawiyah, ada pun Muawiyah jangan menikah. Kenapa? Dia lagi buka. Lagi Muawiyah. Ya, kasihan orang seperti kamu itu biasanya hidup senang. Jadi kalau nikah dengan dia nggak kuat ya dalam kekurangan sehingga nanti jadi fitnah. Jangan nikah ini. Nah kalau Abu Jahal ini orangnya suka mukul, tidak pernah melepas tongkatnya dari pundaknya, suka mukul, dibikin pukul, kamu akan babak belur nanti. Udah jangan menikahi. Lah terus sama siapa ya Rasulullah? Tenang, saya punya calon. Kamu siapa? Usama. Dia Usama ini anaknya Zaid. Dia kenal sama ada anak dulu, ada anak angkat Rasulullah SAW. Zaid punya anak Usama. Zaid orangnya putih banget, tapi anaknya Usama gitu banget. Jadi wanita cantik yang orang yang dikenal dicari orang Usama ya Rasulullah. Usama. Dia kaget, nggak mau apa ya? Nikah dengan Usama. Maka bagian nikah dengan Usama itu sampai 3 kali sudah nggak apa-apa. Dia nikah dengan Usama. Setelah seminggu dia datang bilang, gimana pernikahan kamu? Subhanallah, Usama memang seorang suami yang hebat. Itu karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW secara fisik
menutup ya, keterangan. Maka di sini wailun likulli humazah itu khusus orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kerjaannya hanya bilang-bilang orang, padahal nggak ada kepentingan dia. Bukan menyelesaikan masalah. Lumazah. Kalau humazah itu membicarakan kejelekan orang lain pada orang itu tidak ada. Kalau lumazah itu mengumpat di depan orang, menjelekkan orang di depannya, yang membuat orang tertawa. Lumazah. Ini tersebut di dalam surat umpamanya surat Al-Hujurat ayat 11, surat ke-49 ayat 11. Itu Allah SWT melarang kita untuk lumazah wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum, janganlah engkau lumazah menjelek-jelekkan diri kalian sendiri. Kenapa disebut wala talmizu anfusakum? Karena orang itu kalau jelekkan saudaranya sama aja dia jelekkan diri sendiri. Karena saudaranya itu ya dia satu tubuh, satu tubuh. Kalau dia jelekkan saudaranya berarti jelekkan dirinya sendiri. Oleh karena itu wala talmizu anfusakum, janganlah engkau menjelekkan diri kalian sendiri. Dan surat At-Taubah surat ke-9 ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang munafik. Jadi ini ayat ini turun kepada orang-orang kafir, orang munafik. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqah. Di antara orang-orang munafik itu sukanya lumazah yalmizuka, yaitu suka mencela kamu. Dalam hal apa? Fisodaqah, ketika orang berikan zakat, ya, kan ada orang kafir itu juga gitu. Ada orang, dia orang pakai miskin ya, masukkan kota ini, Pak, ketahuan kelihatan cuma 1.000, kamu infak cuma 1.000 rupiah, itu dari pakai itu 1.000 rupiah itu, beli bakwan aja udah satu. Apa kamu punya infak yang banyak dong, dikit. Nah itu orang kafir itu, kita komentar. Enggak apa-apa sedikit yang berkah. Kalau banyak, ini kok banyak-banyak. Jadi orang-orang itu saya wajar. Ada orang infak sedikit dikomentari, ada orang infak banyak dikomentari. Fa'in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yasqatun. Kalau diberi, dia diberi zakat, diberi sedekah, dia di. Kalau nggak diberi ngomongin aja. Ini orang munafik. Kalau diberi jatah dia kalau nggak diberi ngomong. Nah, ini sifat wailul likulli humazatin lumazah, termasuk sifat orang-orang munafik. Kenapa terjadi orang suka mengumpat dan menjelekkan orang-orang lain? Karena alladzi jama'a malahu wa 'adda, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama akhradah, dia mengira yahsabu anna, sesungguhnya hartanya itu akhradah bisa mengekalkannya. Ini dari ilmu psikologi disebutkan bahwa orang yang suka mengumpat menjelekkan orang lain itu biasanya karena kekayaan. Kalau saya ini parah tapi tidak putus sama orang, saya kaya raya. Kamu punya apa? Jadi orang mengumpat ini karena dia punya kelebihan harta. Alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan harta. Bukan hanya mengumpulkan saja, tapi wa'addada, menghitung-hitung terus. Kalau menghitung juga boleh, karena orang perlu dihitung. Ini dapat gaji, dihitung. Nah, boleh dihitung. Ketika perusahaannya dapat orderan, dihitung berapa juta. Boleh menghitung, makanya ada namanya taksir. Itu kan untuk menghitung uang, taksir, menghitung uang. Uang perlu dihitung, zakat pun perlu menghitung uang, warisan perlu dihitung. Jadi menghitung uang itu boleh untuk zakat, ya, untuk keuntungan, untuk nafkah, untuk mahar, ya, kemudian untuk
warisan. Jadi hartanya berapa, bagi berapa, sepertiga, seperempat, seperempat itu kan itu. Yang dicela di sini bukan menghitung uang, tapi menghitung ya, karena cinta sama uang itu. Dia sudah tahu uangnya segitu, ya. Ketika kosong ambil lagi dihitung lagi. Kalau lagi besoknya lagi dia lagi dihitung lagi. Jadi dia takut uangnya itu berkurang. Sekarang banyak orang nyuri pakai tuyul. Ini saya pernah dikasih sama Ustaz. Saya dulu profesinya nyuri uang orang melalui tuyul. Saya sudah taubat sekarang. Gimana? Diterima nggak taubat saya? Saya bilang, ya kamu kembalikan dulu itu uangnya kepada yang diambil. Pakai tuyul Ustaz. Jadi saya nggak tahu tuyul yang ngambilkan untuk saya. Jadi dasarnya itu sudah ada uang banyak dari mana saya nggak tahu. Nah ini khawatir ya, uangnya itu diambil tuyul. Jadi sudah begitu. Wah, bilang nggak terus begitu. Ya uang ada, terus kerjaannya itu uang, saking cintanya sama uang. Maka disebut dengan malun itu dalam bahasa Inggris condong, malun itu condong gitu lah. Malun harta itu karena setiap manusia itu senang sama uang itu, malun dia suka condong sama barang itu. Uang disebutkan malun karena setiap jiwa condong sama harta yang bernama uang itu. Wa'ad dadah selalu menghitung terus ya, saking cintanya sama hartanya. Ya sama, sifat yang kedua yang disalah oleh Allah adalah dia menghitung dan menyangkanya saat ini. Bisa artinya yakin, meyakini bahwa hartanya ini akhladan, khalidin, khalid itu artinya kekal, bisa mengekalkannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan akhladan pakai fi'il madhi, telah kekal. Artinya dia yakin benar seakan-akan sudah terjadi bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Maksudnya begini, hartanya saya kalau punya harta kan bisa berubah. Kalau saya bisa punya harta kan bisa beli bodyguard, bisa ya membeli polisi. Jadi seakan-akan harta itu bisa menyelamatkan dia dari kematian, bisa menyelamatkan dia dari mara bahaya. Akhlada bisa mengekalkan dia, bisa menghindarkan dia dari kematian. Padahal orang-orang kaya itu walaupun dia berproteksi semuanya ya, dengan berbagai cara, ada program khusus, ada satpamnya banyak, kemudian semuanya, tapi matinya juga ya, di dalam kapal bisa juga seperti itu. Karena itu harta itu tidak bisa mengekalkan dia. Dia menganggap seperti itu. Inilah yang suka mencela adalah orang-orang yang terlalu senang dengan harta dan menganggap hartanya itu segala-galanya. Itulah yang sering mencela orang. Kalau orang kaya yang baik, yang suka membantu orang lain, yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan infak, dia nggak akan mencela sama orang lain. Nah, ini penting ya. Jadi kaya yang dibolehkan adalah kaya yang tidak mencela, kaya yang tawadhu, kaya yang zakat, infak, sedekah. Kalau kaya yang wa'ad dan yang sertaan nama akhlak adalah kaya yang selalu mencela orang lain karena dia menganggap hartanya bisa membuatnya kekal. Ini dikeluarkan dalam surat Hujurat ayat 11 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan mencela satu dengan yang lainnya. Boleh jadi yang kamu cela itu lebih baik daripada kamu. Dan janganlah perempuan itu mencela perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Oleh karena itu dari surat ini disimpulkan bahwa orang yang suka mencela biasanya merasa dirinya lebih
baik daripada yang dicela, harusnya lebih baik. Maka dia mencela. Ini bahaya kalau merasa dirinya lebih baik. Ini bahaya. Iblis kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Karena merasa dirinya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ciptakan saya dari api, sedang ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Apa yang saya sujud sama dia? Nah begitu. Nah sifat merasa lebih baik sebenarnya sifatnya iblis. Maka kita harus berhati-hati dengan sifat ini, sombong dan merasa dirinya paling hebat. Ya. Kemudian ayat berikutnya kala layu badan bil utama. Sekali-kali tidak, sekali-kali hartanya tidak akan mengekalkannya. Sekali-kali hartanya tidak bisa membuatnya selamat. Layu badan, bahkan dia akan dicampakkan fil utama, di neraka utama. Nabi dalam bahasa itu anggur yang masih muda dibiarkan nanti menjadi khamr. Jadi nabi itu kayak sesuatu yang dicampakkan karena tidak bermanfaat, kayak buang tisu, buang sampah, naga. Jadi udah dibuang gitu. Nah, seakan-akan orang ini, orang yang merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya kaya, punya kelebihan dibanding orang lain, itu layu badannya, dia akan tidak dianggap dicampakkan gitu saja, nggak bermanfaat, kayak sampah. Ada Allah SWT seperti itu, layu badannya di mana fil utama, di neraka utama. Sebagian orang menganggap neraka utama ini neraka tingkat 4. Neraka tingkat 4. Kedahsyatannya setelah jahanam. Ya, tingkatnya jahanam tingkat pertama. Neraka yang paling bawah. Ya, itu adalah neraka jahanam. Tingkat yang 4, agak atas sedikit. Utama berasal dari bahasa namanya hatoma. Yahtimu itu menghancurkan. Jadi kalau berarti ini pada bahasa Arabnya Uktimu al-Kuk Khatam. Jadi saya hancurkan, saya pukul dengan busuk, wah pecah, itu namanya khatoma. Ya, para ulama khatoma itu seperti mesin penggiling sampah. Manusia dimasuk ke atas langsung digiling, udah hancur, jadi pupuk, jadi api, hancur. Yang kutoma mesin penggiling seperti itu. Jadi film kutoma itu neraka penggiling, penghancur manusia. Dia menghancurkan. Ini orang masuk di situ langsung hancur, udah pecah, kepalanya pecah, perutnya seluruhnya. Nah, di Mesir itu ada kata-kata tahtimul as'al. Tahtim itu menghancurkan harga, diskon. Diskon itu harganya banting harga, ini banting. Nah, jadi namanya diskon, diskon. Bahasanya tahtim, menghancurkan harga, banting harga. Jadi murah, tahtimul as'al. Jadi kan itu potong. Wa ma adraka ma khotama itu apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa memang keimanan kepada hari akhir itu pada dahulu diterangkan secara mendetail. Kalau cuma khotama selesai, orang itu enggak menganggap kalau khotama itu apa? Wa ma adraka ma khotama. Itu bukan penting. Khotama itu apa? Ini boleh kita menanyakan sesuatu dengan cara pertanyaan. Khotama itu apa sih? Nah, khotama adalah wa ma adraka ma khotama. Kamu tahu enggak khotama itu apa? Ini pembinaan waktu di Mekah itu pembinaan tentang kejiwaan supaya percaya dengan hari akhir. Sekarang itu sudah banyak orang yang luntur percaya pada hari akhir. Terbukti banyak koruptor itu. Kenapa merajalela di Indonesia? Karena keimanan kepada hari akhirnya itu lemah. Maka perlu mereka itu belajar tafsir juz am. Jadi itu kalau ada kajian juz am itu mungkin pada
neraka terus ya. Ngeri. Mereka kan nggak pernah ada kajian di sini cuma uang terus terbiasa buat anak ya kan. Koruptor itu kan kena ini. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Sudah gajinya 70 juta, masih kurang lagi korupsi lagi. Coba. Menghitung ya. Menganggap hartanya itu membahagiakan dia. Itu mesti seperti itu. Enggak mungkin orang korupsi kecuali menganggap bahwa hartanya yang banyak ini akan membuatnya bahagia begitu. Berarti benar dikatakan Allah SWT. Maka kalau mereka itu merenungi surat Humazah dan surat-surat dalam juz amma, insya Allah mereka akan tidak berbuat melakukan korupsi. Apa itu utama? Nah itu api Allah itu Allah. Api Allah. Artinya bukan api manusia. Kalau api manusia masih ringan. Ini api Allah. Benar-benar ini serius. Apinya benar-benar hebat. Al-Muqadah, itu yang menyala. Al-Qadah itu menyalakan. Muqadah itu adalah yang menyalakan. Al-Muqadah, api yang terus menyala. Sebagian tafsir mengatakan ribuan tahun menyala. Karena kalau neraka, kapan diciptakan neraka itu? Sejak zaman sudah diciptakan. Sekarang neraka ada, sudah ada neraka. Dan neraka itu zaman dulu sampai nanti itu menyala tidak pernah padam. Apinya itu terus menerus. Ketika saya ke Kalimantan Timur, Balikpapan, kita di pinggir jalan itu mesti ada api, tidak pernah padam karena minyak, minyak. Balikpapan, apinya nyala terus. Ya itu baru gambarnya di dunia tidak pernah padam. Bagaimana api Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apinya tidak pernah padam selama ribuan tahun lamanya. Al-Lati dan Naullah Al-Muqadah tidak pernah padam. Al-Lati yang tattoliku naik tolahan berdua alaina datang, tolahan itu muncul, tattoliku itu muncul naik al-afidah ke hati, sampai hati. Berarti bakarnya dari bawah ya? Ya, kita tahu bakar orang dari bawah, kakinya dulu beradab. Jadi itu apa namanya, tulang-tulang kakinya, tumitnya itu habis, terus ke atas ya. Ke betisnya digrogotin api. Sekarang sini dia digantung gitu, terus diobrolin dari bawah ke kakinya, betisnya, kemudian apa lututnya, dengkulnya, buntutnya itu hancur, terus ke pahanya, terus ke perutnya, masih hidup ya. Sakitnya kayak apa? Masih hidup tuh. Terus sampai hati, sampai hati udah terbakar, hatinya tinggal kepalanya. Itu nggak mati. Habis itu apa? Dipindah ke tempat lain. Kemudian punya perut lagi, punya kaki lagi, punya betis lagi, punya ya dengkulnya ada lagi, tumitnya ada lagi, kemudian betulnya ada lagi, semua yang utuh lagi, dibakar lagi, begitu terus. Kalau cuma sekali aja enak, mati sudah. Makanya orang kafir itu mengatakan ya mari lihat di alaina Rabb. Dia mengatakan wahai mari menunggu neraka. Bunuhlah saya daripada disiksa kayak gini. Yang dalam Al-Quran seperti itu. Orang-orang kafir itu mengatakan sudah bunuhlah, janganlah kami disiksa kayak gini. Bunuhlah, matikan saja, tidak bisa. Maka disebut layak fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Baiknya bukan antara mati dan hidup. Wah, ini sakitnya luar biasa. Dibakar sampai hati, dibalikkan lagi. Dibakar lagi sampai hati, balikkan lagi. Dibakar lagi sampai hati, balikkan lagi terus selama-lamanya. Namun tidak. Sebagian ulama mengatakan kenapa hati? Karena hati itu pusat kedengkian, pusat kekafiran, pusat kemusyrikan, dan pusat kesombongan dari hati.
orang humazah, meremehkan orang lain, ya, menganggap orang lain jelek, yang paling baik. Ini dari hati, ya. Meyakini bahwa hartanya bisa mengekalkan dirinya dari hati, makanya hatinya dibakar. Innaha alaihim muqsadah. Inna masih, jadi ini terangkan tentang api semuanya. Apa itu kutoma? Wama adrakaman kutoma narulahi al-muqadah allati taqal al-afidah. Inna maksudnya neraka tadi, api tadi. Inna alaihim muqsadah. Muqsadah itu istilahnya diambrukkan gitu, dirotohkan ya, dan ditutup. Kayak kalau kita menggunakan ikan ditutup. Itu dibuat ditutup. Kalau nggak ditutup kan masih ada udara. Itu sudah panas, digoreng di atas wajan ditutup. Wah, panasnya berapa derajat ya? Sudah dibakar kayak gitu, kalau ada udara masih mendingan kan, masih ada supaya basah. Enggak, ditutup. Jangan begitu. Ini kamu jadi tutup rapat semuanya, kita panasin. Ini baru kayak di masjid tidak ada api. Ini bagaimana ada apinya ditutup? Ya. Tutupnya pada istilah ya. Muqsadah, inna alaih muqsadah, api itu ditutup. Orang itu kan ditutup panas sekali. Muqsadah ditutup. Fi amadin. Fi amad di dalam amadin itu umudun tiang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Umud jamak dari iman. Namanya imaduddin yang agama. Tapi nggak ada namanya umudin padada. Itu tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang. Umudin, umud itu tiang-tiang, umat dari umat. Tapi umat kopi, umat panjang. Umat dari matun panjang. Matun dulu jadi panjang. Makanya fi amadin umat dadah di tiang-tiang yang panjang. Kalau orang-orang itu kadang-kadang menggambarkan neraka itu, kalau di dalam buku anak-anak itu neraka itu gambarkan ada contohnya panjang sampai-sampai. Memang ngambil dari surat Al-Azhar. Fi amadin umat dadah. Fi amadin umat dadah di tiang-tiang yang panjang. Maksudnya jadi neraka itu sekelilingnya gitu dengan tiang-tiang. Kita lihat sendiri kalau orang menyiksa di dunia ini kan dikelilingi dengan tiang-tiang tinggi sehingga orang itu nggak bisa keluar. Tiangnya tinggi mengelilingi, orang sudah ditutup pakai tiang-tiang. Atau dia itu dikelilingi, atau ditutup dengan tiang-tiang ini, atau dikelilingi dengan tiang-tiang yang sangat tinggi sehingga orang itu tidak bisa keluar. Tapi dia digantung di tiang-tiang yang sangat tinggi. Fi amadin umat dadah. Demikian para hadirin rahimahullah, surat Al-Humazah yang menerangkan tentang kejahatan ya, atau kejelekan dosanya orang-orang yang suka mengumpat, ya, suka menghina, suka mencela apakah orang itu tidak ada, apakah orang itu ada di depannya. Ini ada satu kisah untuk kisah ini terjadi di daerah Timur Tengah. Kita rasakan bersama ini dari Humazah. Dia seorang pemuda, grup geng gitu ya, geng gitu. Kayaknya pemuda-pemuda ini kan di pinggir jalan, tapi jalan banget. Dia itu suka menggoda orang-orang yang cacat. Suka niru-niru kalau orang itu ditiru gitu. Jadi gerakannya ditiru. Ditiru itu bukan apa, dia mengejek orang itu dengan meniru